Film dibuka dengan Jonah Jameson dari sebuah media kontroversial di kota New York yang telah mengungkapkan identitas Peter Parker sebagai Spider-Man, sekaligus memberitakan bahwa Spider-Man adalah orang yang bertanggung jawab kematian Mysterio dan dugaan peristiwa korban masalah London. Dalam pemberitaan tersebut ditampilkan video Mysterio yang memfitnah Spider-Man sebelum ia terbunuh. Saat berita itu ditayangkan, banyak warga sipil di dekatnya mulai mengepung Peter dan MJ. Peter pun langsung membawa kabur MJ dari kerumunan orang-orang. Mereka berdua menuju ke jembatan Queens dan Peter melakukan video call dengan temannya yaitu Ned. Dengan terungkapnya identitasnya sebagai Spider-Man, Peter pun melompat dari jembatan Queens dan membawa kabur MJ ke dalam lorong kereta bawah tanah supaya mereka tidak diikuti lagi sama orang-orang media wartawan. Mereka pun sampai di apartemen Bibi May. Di apartemen mereka bertemu dengan Bibi May dan pacarnya Happy yang telah mengabarkan mereka telah putus. Peter menutup rapat-rapat jendela apartemen untuk menghindari sorotan media dan publik. Namun, berita di televisi yang disiarkan secara live tidak dapat terhindarkan. Ia mengungkapkan identitas Peter Parker. Kehidupan Peter yang biasa saja berubah drastis. Semua orang tahu dan semua media meliput tentang dirinya, tempat tinggalnya, keluarga, sahabat, dan orang yang dicintainya. Berita hoax media yang terus memanas-manasi keadaan pendudukan New York atas kejadian kejahatan Spider-Man yang dituduhkan kepadanya. Karena itu, warga New York terbelah menjadi dua atas opini. Ada yang pro terhadap Spider-Man sebagai hero yang menyelamatkan dunia bersama Avenger, dan ada kelompok yang kontra yang menyatakan Peter sebagai pembunuh yang harus ditangkap. Akhirnya, Peter ditangkap oleh polisi di apartemen di Bibi May dan juga menyita semua peralatan dan fasilitas bagi industri. Polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter yaitu Ned dan MJ. Saat diinterogasi, Peter tetap teguh pendirian dan menyuruh bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun, polisi tersebut mengatakan bahwa sejak tahun lalu Nick sudah berada di luar angkasa dan itu membuat kita kebingungan, dan sementara MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik. Sementara Ned membocorkan kegiatan-kegiatan Peter lainnya ketika Peter lagi beraktivitas sebagai Spider-Man. Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatannya, bukan malah marahin, apalagi dirinya sebagai pengasuh sekaligus wali menurut hukum. Bibi May meminta pengacara yang handal yang pernah ikut memberikan konsultasi bantuan hukum pada mereka. Akhirnya, mereka bebas dari tuntutan. Namun, mereka sulit membendung opini publik. Diperlihatkan di sini kemampuan Mad Bulldog dalam menangkap lemparan batu dari para hater di sekitar rumahnya Peter. Karena keadaan semakin terancam, akhirnya mereka mengungsi sementara ke rumah Happy, tempat yang lebih aman. Kemudian, MJ dan Peter masuk kembali ke sekolahnya. Semua mata tertuju kepada Peter. Polisi berjaga di mana-mana. Orang mendemo untuk segera menangkap Peter karena telah membunuh Mysterio dan seorang kriminal. Peter segera masuk ke sekolahnya dan bertemu dengan gurunya. Ada guru yang mendukungnya yang mengatakan bahwa Peter sebagai superhero, dan ada juga guru yang menghinanya. Teman-temannya semua memperhatikan mereka dan merekam dengan kamera ponsel mereka. Flash mengakui kepada media bahwa dia adalah sahabat Peter. Kesal dengan semua itu, Peter bersama MJ menghindari orang-orang tersebut ke atas rooftop. Mereka membicarakan rencana untuk melanjutkan kuliah di Universitas MIT atau Universitas Cadangan di wilayah Boston. Yang penting, mereka bertiga kuliah berdekatan. Kemudian mereka bertiga sama-sama mendaftar ke banyak universitas termasuk MIT. Sampai akhirnya mereka membuka secara bersama-sama surat pengumuman dari MIT, dan mereka semua
tidak diterima. Mereka tidak diterima di MIT bukan karena nilai mereka rendah, namun karena isu sosial yang terjadi dan isu negatif yang berdampak pada pencitraan mereka itu. Peter merasa sangat bersalah kepada sahabatnya. Karena Peter, mereka tidak bisa melanjutkan kuliah demi masa depannya. Peter pun melihat dekorasi Halloween penyihir. Dia langsung teringat dengan Dr. Strange, penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota Avenger. Dia pun langsung menuju ke Sanctum Sanctuary yang merupakan markas kediaman Dr. Strange. Di sana, Wong terlihat sibuk karena ternyata dia adalah versi yang baru yang menggantikan Dr. Strange. Dr. Strange akhirnya bertemu dengan Peter. Kemudian, Peter mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya. Peter mengatakan Mysterio yang membuka rahasianya yang membuat seluruh hidupnya menjadi berantakan. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Dr. Strange untuk mengembalikan waktu agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Dr. Strange berkata bahwa dia tidak memiliki batu untuk memutar waktu, tapi malah Wong ngomong soal rupa, sehingga hal itu membuat Dr. Strange ada ide untuk menghapus pikiran orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man. Wong mengatakan jangan terlalu berbahaya, namun Dr. Strange tetap ingin meyakinkan bahwa ini akan berhasil. Dr. Strange itu mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah. Di tempat itu ada sebuah ritual misterius. Kemudian Dr. Strange berkata bahwa ritual akan membuat seluruh dunia menjadi lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. Namun, di sini Peter terlihat bimbang setelah mendengar perkataan dari Dr. Strange. Ia khawatir dengan MJ dan Ned juga happy, yang merupakan orang-orang terdekatnya, jika mereka menjadi lupa atas semua kenangan yang sudah mereka lewati. Secara tidak sengaja, Peter telah merusak dan merubah 5 atau 6 kalimat dari Dr. Strange. Proses kegagalan sihir Dr. Strange membuat lingkaran sihir menjadi kacau dan membuka ruang bagi dimensi lain. Namun akhirnya, Dr. Strange bisa mengendalikan lingkaran, yaitu dengan mengecilkan kembali, membuat keadaan menjadi normal untuk sementara waktu. Efek kejadian itu membuat pecahnya alam universe yang berpotensi membawa villain masuk ke dalam universe MCU. Dr. Strange marah setelah mendengar bahwa Peter belum menghubungi pihak kampus karena tidak diterima, malah dia meminta bantuannya. Kemudian menelpon Flash yang sudah diterima. Peter bertanya di mana via counselor kampus berada. Awalnya Flash tidak mau ngasih tahu. Akhirnya setelah dikasih imbalan bahwa Peter memberitahu bahwa Flash adalah sahabatnya, Flash mengatakan ibu konselor dalam perjalanan menuju bandara. Peter pun langsung bergegas ke sana untuk menemui ibu konselor kampus dan berkata untuk mempertimbangkan Ned dan MJ untuk masuk MIT. Mereka adalah orang-orang pintar. Kemudian secara tiba-tiba, Dr. Octavius menyerangnya. Hello, Peter. Setelah dibuka topengnya, Dr. Octavius kebingungan karena dia bukan Peter yang dia kenal. Tentakel Octavius merobek bagian dada kostum Spider-Man karena efek nanotech. Tentakel Dr. Octavius berubah menjadi warna scarlet seperti Iron Man. Kemudian, Peter mengambil kendali tentakel Octavius dengan nanotech itu dan menyelamatkan konselor kampus. Akhirnya, konselor kampus setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk MIT. Green Goblin melemparkan bomnya, tetapi mendadak Peter dan Dr. Octavius berpindah ke Sanctum Sanctorum. Di sana, Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multi-universe lain. Lee Jarman berhasil diamankan, dan Dr. Octavius dikurung, dan beberapa villain lain juga belum diketahui jumlahnya. Dr. Strange segera update alat agar segera mentelepati para villain ke penjara. Namun Peter berkata bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh teman-temannya. Kemudian dia memanggil MJ dan Ned untuk mencari villain yang lain. Karena kostum Peter yang ketumpahan cat warna hijau saat diserang oleh haternya, kemudian ia membalikkan kostumnya dan jadilah warna hitam. Akhirnya mereka menemukan anomali yang terjadi di daerah pembangkit listrik
di dekat hutan. Peter langsung pergi ke TKP sambil video call bareng MJ dan Ned. Untuk pertama kalinya, Peter bertemu dengan elektromagnet Max Dillon yang membentuk badannya dari listrik bersamaan dengan menyerang Mas Pion. Peter dibantu oleh Sandman yang ternyata berada di sana. Setelah Electro berhasil dikendalikan, Peter mentelepati Electro ke penjara basement. Sandman menyadari bahwa Electro telah dibunuh Peter dan dia marah dan akhirnya dia ditelepati di penjara basement juga. Di tempat lain, Norman Osborn mencoba melarikan diri dari Green Goblin dengan memecahkan topengnya sebelum melarikan diri ke fasilitas mencari perlindungan. Osborn menceritakan tentang rahasianya dengan Bibi May. Ia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Peter datang untuk menemui Bibi May. Peter takut kalau Osborn dibiarkan, Bibi May akan diserang. Namun ternyata tidak. Di sana, Bibi May mengatakan bantulah mereka. Akhirnya, Norman Osborn dibawa ke sentrum dan bertemu dengan villain lain dalam satu ruangan. Dalam universe yang berbeda, Dr. Octavius, Lizardman, Sandman, dan Electro. Para villain berbicara kejadian masing-masing dari mereka. Mereka semua mati setelah melawan Spider-Man. Dr. Strange kemudian datang dan langsung mengurung Norman Osborn. Dia datang dengan membawa kotak yang menampung mantranya yang gagal. Kemudian akan digunakan untuk mengembalikan villain ke universe mereka masing-masing. Peter pun menjadi iba mendengar cerita mereka hingga mati. Akhirnya Peter berkata kepada Dr. Strange, apakah ada cara lain untuk membuat mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man? Dr. Strange berkata, tidak ada. Ini adalah satu-satunya cara. Sesaat sebelum Dr. Strange tekan tombol kotak itu, Peter memutuskan untuk mengambil kotaknya dan kabur. Terjadi pertarungan antara Dokter dan Spider-Man. Pertarungan keduanya berakhir di Mirror Dimension, di mana Dr. Strike kalah The mirror dimension, where I'm in control. And if that spell gets loose, they're all coming here. Look, I know, I get it, but we Who they are. Oh, what are you doing? jaring Spider-Man yang menggunakan geometrik dalam analisis bentuk abstraksi. Peter pun kabur melalui portal dan kembali ke basement dan mengajak para villain ke apartemen Happy. Peter menitipkan cincin dan kotak kepada MJ dan Ned dan menyuruh untuk mencari tempat yang aman menyembunyikannya. Peter memperbaiki diri mereka dengan menghilangkan kemampuan mereka agar tidak jahat dan dapat terus hidup dengan menggunakan kekuatannya. Peter memperbaiki pengendali tentakel Dr. Octavius. Dia membuat cairan penyembuh kepribadian Green Goblin dan juga dia membuat alat menyerap energi listrik untuk Elektron. Dia belum sempat membuat serum untuk Sandman dan The Lizard. Peter merasakan hawa kejahatan yang kuat dan ternyata itu dalam diri Osborn yang ternyata sudah berubah menjadi psikopat lagi. Kemudian Bibi May langsung ambil obat penawar Green Goblin dan kabur dari apartemen. Green Goblin menghasut villain lain agar jangan mau menjadi orang baik karena kekuatan adalah anugerah. Sementara itu, Electro langsung mencopot alat menyerap energi dan mengambil reaktor energi murni dan memakainya dan seketika menjadi sangat kuat. Kemudian, Dr. Octavius terlempar. Sementara Sandman dan villain lain ikut menyerang Spider-Man. Kemudian mereka pergi. Terjadilah pertempuran seru antar Spider-Man dan Green Goblin. Sampai di bagian bawah apartemen, Green Goblin langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Green Goblin dengan jiwa psikopat langsung menusuk Bibi May dengan silinder yang dimilikinya dan dia loncat langsung terbang sembari melempar bom ke arah Bibi May dan kemudian pergi. Peter yang masih syok langsung menghampiri Bibi May yang sekarat. Awalnya, Bibi masih bisa berdiri. Lama-kelamaan, dia melemah dan kesulitan bernafas. Dia langsung sekarat dan tergeletak di lengan Peter. Dia berkata
bahwa kekuatan yang besar akan mendatangkan tanggung jawab yang besar. Dia katakan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat Peter sangat terpukul. Happy yang datang dan melihat kejadian itu sedih dan menyuruh Peter untuk segera pergi. Karena pihak kepolisian sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara Ned dan MG yang mendengar kematian Bibi May terpukul dan sedih. Mereka hendak ingin bertemu Peter. Berkata, kita membuka portal saja agar langsung bertemu dengan menggunakan cincin Dr. Strange. Ned mengucapkan kata-kata Peter Parker. Portal terbuka dan yang keluar ternyata sangat mengejutkan. Ternyata Spider-Man Andrew Garfield yang terlempar alur cerita MCU. Mereka akhirnya kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter. Ternyata yang keluar adalah Spider-Man versi Tobey Maguire. Akhirnya dengan petunjuk dari Tobey ditemukanlah lokasi Spider-Man Tom Holland. Akhirnya mereka bertemu satu sama lain. Spider-Man versi Tom Holland, Spider-Man versi Andrew Garfield, Spider-Man Tobey Maguire. Spider-Man Tom Holland sudah putus asa karena ulahnya Bibi May menjadi mati sia-sia. Di sisi lain, Spider-Man Andrew Garfield berkata bahwa dia pernah kehilangan orang yang dia sayangi. Spider-Man Tobey juga mengatakan bahwa ia juga kehilangan paman Ben yang sangat dia sayangi. Mereka secara bersama-sama berkata, kekuatan yang besar akan menjadi tanggung jawab yang besar, yang merupakan kata-kata terakhir penyemangat dari orang-orang yang mereka cintai. Mereka bersama-sama membuat sebuah rencana. Mereka pergi ke sebuah labs untuk membuat formula dan serum untuk mengembalikan para villain. Spider-Man Tom Holland melakukan siaran langsung di HP miliknya dan disiarkan melalui The Daily Wiggle untuk mengundang para villain agar bisa menemuinya di patung Liberty yang sedang direnovasi. Terjadilah pertempuran epik dan luar biasa antara 3 Spider-Man dan para villain dari berbagai universe. Awalnya, 3 Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi karena biasanya mereka tidak pernah bekerja sama. Dalam satu tim, versi Tom Holland ini pun berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers dan tahu bagaimana caranya bekerja sama. Spider-Man Tom Holland memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu dan berhasil menghentikan Sandman dan berubah menjadi manusia. Lizardman juga berubah menjadi manusia dan Dr. Octavius membantu Spider-Man melumpuhkan Electro yang sangat overpower yang cukup membuat kesulitan para Spider-Man untuk menghentikannya. Namun pada akhirnya mereka berhasil dihentikan dengan menyerap kekuatan tenaga listriknya. Spider-Man menghadapi masing-masing film dari Universal, sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang dahsyat yang membuat patung Liberty jadi rusak. Ned dan MG yang berada di TKP karena tidak bisa menutup portal terjatuh dari atap karena konstruksi yang hancur. Spider-Man Tom Holland berusaha menyelamatkan MG, namun diserang oleh Green Goblin. Spider-Man versi Andrew Garfield langsung datang dan menyelamatkan MG. Sini terlihat sangat terharu dan sedih, teringat kepadanya yang tidak bisa menyelamatkan kekasihnya. Dr. Strange kemudian muncul dan marah kepada Peter yang mengikatnya. Dia meminta kembali kotak tersebut. Green Goblin yang datang menyerang tiba-tiba dan mengambil kotak itu. Dr. Strange langsung membuat kembali kotak itu dan ternyata ada bom di dalam kotak itu. Terjadilah ledakan besar yang melibatkan keruntuhan kota itu yang membuat mantra yang ada di dalam kota itu menjadi rusak. Dr. Strange mencoba untuk menahan namun gagal. Terjadi ledakan energi yang merobek dan membuat retakan pada batas antar universe dan multi-universe. Tom Holland yang ingin membunuh Green Goblin karena sudah dendam yang telah membunuh bibinya. Seketika Spider-Man versi Tobey mencegahnya karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun dia malah tertusuk oleh Green Goblin. Segera Tom Holland menyuntikkan penawar serum kepada Green Goblin dan membuatnya menjadi normal kembali. Ketika sadar, dia menangis dan sedih atas segala perbuatannya. Dr. Strange yang menahan retakan kekuatannya mulai lemah. Terlihat banyak sekali villain yang hendak masuk ke universe utama MCU. Peter bertanya kepada Dr. Strange, sebaiknya apakah ada cara untuk menyegal kembali? Dr. Strange berkata bahwa ada cara membuat semua melupakan Spider-Man
seperti tidak ada sama sekali di dunia ini. Tom Holland pun menyanggupinya asalkan retakan ini bisa diperbaiki dan selesai. Tom Holland menemui MJ dan Ned untuk memberikan salam perpisahan dan berjanji untuk berusaha membuat mereka ingat kepadanya. Dia juga berpamitan dengan Spider-Man Tobey dan Andrew Garfield. Mereka berpelukan secara bersama-sama dan berpisah. Dr. Strange langsung merafalkan mantra untuk memperbaiki retakan Multi Universe. Segera retakan itu kembali baik dan tertutup semua. Villain pun hilang kembali ke universe mereka masing-masing. Para Spider-Man Andrew dan Tobey juga hilang kembali ke universe mereka sendiri. Akhirnya, seluruh dunia melupakan siapa Spider-Man, seolah-olah tidak pernah ada, dan bahkan Dr. Strange sendiri melupakannya. Scene berpindah di mana Tom Holland yang hendak pergi ke kafe tempat MJ bekerja. Dia berusaha memperkenalkan dirinya kembali agar memori MJ kembali mengingatnya. Namun dia mengurung niatnya setelah melihat kehidupan MJ dan Ned yang pada saat itu baik-baik saja, dan mereka sudah diterima di kampus impian mereka di MIT. Thomas Holland merasa jika mereka berdua mengetahui tentang dirinya lagi, mereka akan terluka. Tom Holland pun pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Dia mulai ngekos sendiri dan menjahit baju Spider-Man sendiri tanpa bantuan siapapun. Film ini ditutup dengan Tom Holland yang mendengar radio polisi saluran kejahatan langsung menggunakan kostum Spider-Man dengan warna baru yang akurat sesuai dengan komiknya. Dia pun berayun di kota New York dan film pun selesai.